Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masih dengan pelajaran Fadlul Islam oleh Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada ucapan beliau, wa fis sahih an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam as-sahih yaitu Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, mathalukum wa mathalu ahlil kitabaini kamathali rajulin ista'jara ujara. Perumpamaan kalian, wa mathalu ahlil kitabaini, dengan perumpamaan dua ahli kitab yaitu Yahud wan Nasara, kamathali rajulin ista'jara ujara, seperti seorang lelaki yang mempekerjakan para pekerja, mempekerjakan para pegawai. Dia sewa para pekerja untuk bekerja. Faqal, lalu lelaki tersebut berkata kepada para karyawannya itu, man ya'malu li min ghudwatin ila nisfin nahar ala qirat, barang siapa yang bekerja dari pagi sampai pertengahan siang, ala qirat, dia mendapatkan upah satu qirat, mendapatkan upah satu qirat. Fa'amilatil yahud, maka di bidang ini bekerjalah orang-orang Yahudi. Tsumma qala, kemudian dia berkata lagi kepada para pekerja yang lain, man ya'malu li nisfin nahari ila salatil ashri ala qirat, barang siapa yang bekerja dari setengah hari ini, yakni tengah hari siang ya, sampai sholat asar, ala qirat, dia mendapatkan upah satu qirat juga. Naam. Fa'amilatin nasara, maka orang-orang Nasara mereka bekerja di sini. Jadi lihat interval waktu mereka ya. Ya, para pekerja pertama bekerja dari pagi sampai siang, dia mendapatkan upah satu qirat. Begitu juga para pekerja yang kedua kerja dari siang sampai sholat asar, mendapatkan upah satu qirat. Tsumma qala, kemudian dia berkata lagi, lelaki yang mempekerjakan mereka itu dia berkata lagi, man ya'malu li min salatil asri ila an taghiba syamsu ala qiratain,
barang siapa yang bekerja dari sholat asar ini sampai matahari terbenam, dia mendapatkan upah 2 qiraat. Waktu lebih sedikit, ya. Waktu lebih sedikit, gaji lebih banyak, ya. Fa antum hum, maka kalianlah seperti itu. Kalian kaum muslimin seperti itu. Nah, orang-orang Yahudi itu seperti orang yang bekerja dari pagi sampai siang upah 1 qiraat. Nasara dari siang sampai asar juga upah 1 qiraat. Kalian dari asar sampai tenggelam matahari tapi upahnya 2 qiraat. Itu perumpamaan kalian jika dibandingkan dengan mereka. Maka faghadibal yahudu wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara pun tidak suka dengan hal itu. Naam. Faqalu, lalu mereka berkata, malana aktsara amalan wa aqalla ajra. Kenapa bisa kita itu orang yang bekerjanya banyak sementara gajinya sedikit? Ya, orang yang kerjanya paling banyak sementara gajinya paling sedikit. Mereka protes. Ya. Qal, maka tuan mereka itu berkata, hal naqastukum min haqqikum syai'ah. Apakah aku ada mengurangi hak kalian? Yakni dari hak kalian itu ada yang aku kurangi, tidak? Perjanjiannya kan dari pagi sampai siang dapat 1 qiraat. Dari siang sampai asar dapat 1 qiraat. Kalian sekarang protes, kira-kira ada ndak dari hak itu yang aku kurangi? Paham ya? Maka apa? Qaulula, mereka mengatakan ya tidak, sesuai perjanjian memang. Tidak ada yang dikurangi. Iya, sesuai dengan perjanjian dan tidak ada yang dikurangi. Hanya kok bisa kami kerja banyak, gajinya sedikit. Maka apa? Qal fadzalika fadli utihi man asya. Maka apa? Itulah karuniaku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Ya. Jadi di situ menunjukkan ya perumpamaan, ya kawan. Perumpamaan kaum muslimin jika dibandingkan dengan ahlu kitabain itu seperti para pekerja ini. Seperti para pekerja ini. Yang mereka bekerja banyak, gajinya sedikit. Adapun kaum muslimin kerjanya sedikit, gajinya banyak. Kenapa? Di situ tidak ada yang didolimi. Tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebagaimana seorang tuan ini dia memberikan upah kepada siapa yang dia mau sesuai dengan apa yang dia tawarkan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang begitu besar kepada kaum muslimin, menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Islam ini. Ya, mereka sedikit saja dalam melakukan pengabdian, tetapi Allah memberikan kepada mereka karunia yang begitu banyak, melebihi umat-umat yang lain yang banyak mereka melakukan pengabdian, tapi upah mereka sebatas apa yang telah ditetapkan itu saja. Naam, mafhum ya ikhwan. Maka di dalam hadis ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah. Kata beliau, hadzal hadis fihi fadlul Islam wa anna ahlahu a'zamu ajran indallahi azza wa jal min ahlil adyani sabiqah. Ya, wa hadza mathalun darabahu an-nabiyyu mathalun darabahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yudahu dzalik. Hadis ini di dalamnya terkandung faedah tentang keutamaan Islam. Tentang keutamaan Islam. Bahwa pemeluk Islam itu a'zamu ajran. Mereka mempunyai pahala yang paling banyak indallahi azza wa jal, di sisi Allah, min ahlil adyani sabiqah, jika dibandingkan dengan pemilik agama-agama yang telah lalu. Ya. Nah, kalau bandingkan umat Islam dalam hal mendapatkan pahala, maka umat Islam itu mendapatkan bonus yang banyak sekali, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga mereka beramal sedikit, mereka mendapatkan pahala yang banyak. Allah memberikan karunia kepada mereka, ya, dibandingkan dengan umat-umat yang lain, agama-agama yang telah berlalu. Naam. Nah, inilah sebagaimana Rasulullah memberikan perumpamaan kepada kita di sini, ya, dengan hadits Ibnu Umar ini, ya, menjelaskan tentang hal tersebut, ya. Naam. Kemudian ya ikhwan, di sini apa kata Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, fadzalika fadli utihi man asya. Pada kalimat demikian itulah karuniaku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki, maka kata Syekh Shalih Fauzan, la hajra 'ala Allah subhanahu, la hajra 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim, lakinnahu la yadhlimu ahadan wa la yabkhasuhu min haqqihi syai'an li'anna Allaha hukmun adilun. Naam. Kata Syekh Shalih Fauzan, tidak ada penghalang bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki. Sama dengan seorang, ya, Rasulullah memberikan perumpamaan yang paling ringan saja di antara makhluk. Sama dengan seorang tuan, ya, dia mau memberikan bonus kepada siapa yang dia kehendaki, itu terserah dia. Itu dalam urusan makhluk saja. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih mulia daripada itu, lebih tinggi daripada itu. Dan Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki, dan tidak ada penghalang, tidak ada yang bisa menghalangi Allah dari memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, dan itulah karunia Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mempunyai karunia yang besar, yang agung. Akan tetapi dalam kondisi demikian itu bukan berarti Allah menzalimi seorang pun. Tidak. Misalnya ini Allah memberikan karunia kepada manusia ini, orang mukmin, mereka dilipat gandakan pahala mereka, satu kebaikan dilipat gandakan 10, 700 atau sampai tidak terhingga misalnya. Kemudian bagi orang lain, ya, mereka melakukan amalan, bagi mereka dihitung pahala sama dengan apa yang mereka kerjakan saja, tidak diberikan kepada mereka bonus. Itu bukan berarti Allah menzalimi mereka. Paham ya? Sama sekali Allah tidak menzalimi mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak merugikan hak mereka sedikit pun, tidak. Nah, kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala, hukum Allah itu maha adil. Allah menetapkan sesuatu itu dengan keadilannya. Allah subhanahu wa ta'ala yujazi alal amali salih wa yazidu hadhihi ziyada fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada orang yang melakukan amal-amal saleh atas amal salehnya, dan Allah menambahkan kepada dia, dan itu tambahan yang Allah tambah itu adalah merupakan karunia Allah. Ya, merupakan apa? Karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Surat An-Nisa ayat yang ke-40. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendolimi, ya, tidak mendolimi seorang pun mithqala dzarrah, walaupun sebesar biji pasir sekalipun. Allah tidak zalim. Ya. Wa in taku hasanah, dan jika kalian itu mempunyai kebaikan, melakukan kebaikan, yudha'ifha, Allah melipat-lipat gandakan kebaikan kalian itu. Ya. Nah, itu bagian dari apa? Karunia Allah azza wa jalla, dan bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala mendolimi atau merampas hak orang lain, merugikan orang lain. Tidak. Paham ya ikhwan? Baik. Nah, ini menunjukkan apa? Secara umum menunjukkan kepada kita tentang apa? Keutamaan Islam apa tidak? Keutamaan Islam. Kalau seandainya Islam itu begitu utama, begitu istimewa, seseorang tahu bagaimana kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana Allah memberikan karunia-Nya kepada pemeluknya, maka tidak ada lagi bagi dia apa peluang untuk melirik kepada agama-agama yang lain. Ya. Tidak ada lagi peluang bagi dia untuk mau mikir kira-kira kitab yang dulu itu bagaimana, yang aslinya atau bukan. Tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk memikirkan itu semua.
Ya. Nah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa fihi aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan di dalam Sahih Bukhari pula, ya, dari sahabat Abu Hurairah yang Allah telah meridainya. Ini hadis ini kata Syekh wa fihi ini, dan di dalamnya juga terkait dengan hadis di atas, ya. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Abu Hurairah yang kedua ini sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimana wa rahimahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adallahu Allahu anil jumu'ati man kana qablana. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat. Dari hari Jumat. Orang-orang sebelum kita mereka tersesat dari hari Jumat. Naam. Fakana lil yahudi yaumus sabt. Maka orang-orang Yahudi mereka mengambil hari Sabtu. Hari Sabtu sebagai hari apa bagi mereka? Hari lebaran bagi mereka, ya. Naam. Hari yang istimewa bagi mereka. Walin Nasara yaumul Ahad. Adapun orang-orang Nasara mereka mengambil hari Ahad, satu hari setelah hari Sabtu, setelah orang-orang Yahud. Faja'allahu bina fahadana liyaumil Jumu'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita, mendatangkan umat Islam ini, lalu Allah Azza wa Jal memberikan hidayah kepada kita dengan hari Jumat itu. Allah menunjuki kita kepada hari Jum'ah. Wa dzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah. Dan demikian pula mereka. Demikian pula mereka. Siapa di sini? Al-Yahud wan Nasara. Mereka itu tab'un lana yaumal qiyamah. Mereka mengikuti kita di hari kiamat kelak. Di hari kiamat kelak. Ya. Nah, jadi kita hari Jum'ah, kita dulu di hari Jum'ah ini Allah berikan kepada kita, maka kita dulu yang mendapatkan hari Jum'ah. Kita dahulu satu hari, kemudian besoknya baru orang Yahud, besoknya baru orang Nasara. Maka di urusan di dunia Allah sesatkan mereka dari keutamaan hari Jum'ah, dan mereka ke belakang setelah kita, ya. Nah, itu pun di akhirat, demikian pun di akhirat mereka mengikuti kita di hari kiamat itu. Umat Islam yang lebih duluan. Maka kata Nabi, nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Kita orang-orang yang terakhir dari ahlul dunya, jadi di dunia ini, wal awwaluna yaumal qiyamah. Sementara orang-orang yang menjadi orang-orang yang pertama pada hari kiamat. Yani di dunia ini kita yang terakhir. Maksudnya apa? Umat Islam itu umat yang terakhir, agama yang terakhir. Ya. Agama yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dunia. Telah ada sebelum Islam agama-agama samawi sebelum Islam, ya. Yahud, Nasara, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, ya, suhufnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan suhufnya nabi-nabi yang lainnya. Itu telah ada agama-agama samawi yang Allah turunkan dari langit sebelum Islam. Nah, terakhir Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka di dunia umat Islam adalah umat yang terakhir. Tetapi di akhirat, di hari kiamat, mereka adalah umat yang pertama. Umat yang apa? Yang pertama. Maka ini keutamaan apa bukan? Ya, keutamaan. Ya, mereka datang paling akhir, tetapi mereka dikedepankan ketika di hari kiamat. Nah, mafhum ya ikhwan? Maka ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Islam. Ya ikhwan, ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menunjukkan kepada kita tentang betapa istimewanya agama Islam ini. Sehingga orang yang dia beragama dengan agama Islam, jangan dia minder. Mestinya dia berbangga. Mestinya dia berbangga.
Dia senang dan dia berbahagia dengan Islam yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena Islam dengan sejumlah keutamaan dan sejumlah keistimewaannya itu tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Bahkan di antara keutamaan umat Islam itu mereka beramal dilipat gandakan pahala atas amal mereka. Dan itu tidak ada pada umat yang lain. Mafhum ya ikhwan? Kenapa? Ya karena Allah berikan kepada umat Islam karunia, merupakan keistimewaan mereka. Nah, maka di dalam hari saja, perhitungan hari dalam satu pekan saja, itu Allah Subhanahu wa taala menyesatkan umat terdahulu dari hari Jumat. Ya, dari hari Jumat. Orang-orang Yahudi mengambil hari Sabtu untuk hari beristirahat bagi mereka. Orang-orang Nasara mengambil hari Sabtu untuk beristirahat bagi mereka. Adapun umat Islam, mereka mengambil hari Jumat. Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk hari Jumat. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu yaumin tala'at fihi asy-syams yaumul Jumu'ah. Sebaik-baiknya hari yang matahari terbit padanya itu adalah hari Jumat. Itu adalah hari Jumat. Nah, di dalam urusan hari di dunia saja Allah tidak memberikan hari yang baik ini kepada orang ahlul kitab, kepada orang-orang sebelum kita. Allah berikan kepada umat Islam, merupakan keistimewaannya umat Islam, keistimewaannya umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fihi ta'liqan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya juga yakni ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, ahabbud din ilallah, ya, agama yang paling dicintai di sisi Allah adalah al-hanifiyatus samhah, adalah agama yang al-hanif, as-samhah, yang mudah. Hanif itu lurus, lurus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agamanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120. Allah katakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah apa? Imam. Ibrahim itu kana ummatan qanitan, ya, adalah umat yang patuh lillahi, tunduk kepada Allah, hanifa, dengan lurus, walam yaku minal musyrikin, dan Nabi Allah Ibrahim itu bukanlah orang-orang musyrik, tidak termasuk orang-orang musyrik. Naam. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Begitu juga dalam surat An-Nahl ayat 123 Allah berfirman, thumma awhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anittabi' millata Ibrahim hanifa, yaitu ikutilah millah, agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang hanifa, yang lurus. Jadi agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang lurus, yaitu yang hanif, yang apa? Lurus. Lurus maksudnya di sini apa? Yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang bersih dari kesyirikan, ya, dan as-samhah, yaitu yang mudah. Nah, itu agamanya siapa? Agamanya Nabi Allah Ibrahim, agama tauhid. Yang apa? Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus juga untuk mengikuti agama tersebut, mengikuti agama yang samhah tersebut. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Demikian ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita masih membacakan dalil-dalil yang menyebutkan kepada kita tentang keutamaan Islam. Nah, wallahu taala a'lam bissawab.
hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.